Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Imam Effendi. Dalam kesempatan hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk mengunjungi sebuah pedati kuno yang terkenal di masyarakat daerah Kandat, yaitu dengan sebutan Cikar Mbah Glior. Cikar Mbah Glior diduga adalah milik seorang adipati dari wilayah Kabupaten Kediri yang kini Cikar Mbah Glior masih tampak kuat dan serat-serat kayunya masih sangat terlihat. Namun jika dicermati, ada beberapa kayu di bagian Cikar Mbah Glior ini terdapat lubang-lubang kecil yang terlihat tanda-tanda sudah lapuk dimakan rayap. Cikar Mbah Glior ini terbuat dari kayu jati yang berukuran 2x7 meter dengan dua roda bundar berdiameter kurang lebih 1 meter. Cikar Mbah Glior berada di lokasi yaitu di dalam pagar besi hijau di sebuah pekarangan di depan musola. Yaitu musola tersebut bernama Musola Nurul Huda di Jalan Gelinding, Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kediri. Cikar Mbah Glior diduga telah berusia lebih dari 1 abad. Yang kondisinya kini sudah tidak terlalu terawat. Namun Cikar Mbah Glior ini juga pernah dilakukan pemugaran, yaitu dilakukan oleh salah satu mantan bupati dari Blitar yang masih mempunyai darah keturunan dari si pemilik Cikar Mbah Glior. Cikar Mbah Glior dibugar sekitar tahun 2002, yaitu sebelum Cikar Mbah Glior dipindahkan ke pelataran di depan Musola Nurul Huda. Sebelumnya Cikar Mbah Glior terletak di sebelah utara, yaitu tergeletak cukup jauh dari area pemukiman penduduk. Cikar Mbah Glior ini akhirnya dipindah lokasi karena kerap sering digunakan sebagai tempat mencari pesugihan. Cikar Mbah Glior sempat dipindahkan beberapa kali, namun akan tetapi
Cikar Mbah Glior ini malah sering kembali ke tempat asalnya. Dan ketika dipindahkan, terjadi turun hujan yang sangat lebat dan akhirnya untuk memindahkan, yaitu sebelum dipindahkan, akhirnya warga mengadakan ritual selamatan keagamaan, yaitu ritual warga yang memindahkan ke sebidang tanah. Ada yang menurut cerita Cikar Mbah Glior dimiliki oleh Raden Mas Kanjeng Adipati Joyo Hadiningrat dari Kediri. Yang diceritakan pada zaman kolonial Belanda, ketika sang adipati sedang hendak melarikan diri dari kejaran para prajurit Belanda, saat perjalanan atau saat lari di tengah perjalanan, kerbau yang menarik Cikar Mbah Glior sudah tidak kuat dan tidak sanggup berjalan, sehingga berhenti. Dan menurut kisah itu pula yang menjadi inspirasi atau menginspirasi dari nama penambahan di daerah Kandat ini. Nama Kandat berasal dari kata kandek yang artinya terhenti, atau dalam bahasa, yaitu dalam bahasa Jawa bisa disebut juga dengan istilah mandek. Cikar Mbah Glior bentuknya mirip seperti perahu yang meruncing dari depan ke belakang. Meski di bagian roda dan atap sedikit rapuh dimakan zaman, untuk struktur bentuk Cikar Mbah Glior masih utuh, tegak, dan berdiri. Cikar Mbah Glior diyakini adalah suatu benda peninggalan kuno yang syarat akan sejarah dan mempunyai nilai-nilai luhur yang harus dijaga kelestariannya. Nama Cikar Mbah Glior karena cikar ini ditarik oleh 2 ekor kerbau dengan berjalan yang mengayun ke kanan dan ke kiri
itulah dinamakan dengan Cikar Mbah Gleor. Cikar Mbah Gleor berhubungan pula dengan penamaan wilayah Kandat yang dari cerita populer ini milik seorang adipati wilayah Kediri. Hingga sampai saat ini masyarakat di Kabupaten Kediri, yaitu di Kecamatan Daerah Wates, Ngadiluih, Keras, dan Kandat, sudah mengerti dan mengenal akan pedati tua yang sudah berusia kurang lebih 1 abad ini. Cikar Mbah Gleor yaitu benda kuno yang sudah dianggap sakral. Dan tentang kisah sejarahnya dan keangkerannya yang tercerita hingga tersebar dari dulu hingga sampai sekarang. Cikar Mbah Gleor di wilayah Kediri. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya.